Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya mau jelaskan yaitu tentang tahap proses transisi penduduk. Nah, di tahap proses transisi penduduk ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu High-stationary. Nah, yang mana pada tahap ini masyarakat berada pada kondisi pra-industri, di mana tingkat kelahiran dan kematian cukup tinggi. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran, seperti belum terjadinya program keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Sedangkan meningkatnya kematian akibat kondisi kurangnya ketersediaan pangan akibat gagal panen, pendapatan yang rendah, hingga wabah penyakit tidak terkontrol. Tidak heran pada tahap ini peran anak angkat penting untuk menunjang perekonomian keluarga, sebab pendidikan tidaklah penting. Kemudian pada tahap kedua, early expanding. Nah, tingkat mortalitas atau kematian turun secara perlahan, namun populasi tetap meningkat. Penurunan kematian dialami di negara-negara berkembang seperti di Laos, Yaman, Palestina, dan Afghanistan. Ada 2 faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kematian, yaitu adanya perbaikan penyediaan makanan dan hasil pertanian, serta perbaikan di bidang kesehatan masyarakat untuk mengurangi kematian. Kemudian tahap ketiga, late expansion. Nah, tingkat kematian ini mengalami penurunan dengan cepat dan juga diikuti oleh penurunan di tingkat kelahiran, akan tetapi tidak secepat tingkat kematian. Kemudian di tahap keempat yaitu low stationary. Nah, kondisi kelahiran dan kematian berada pada posisi rendah atau nol, sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Kemudian di beberapa teori mengatakan jika pada tahap 4 ini penduduk di suatu negara akan tetap berada pada tingkat ini. Contoh negara yang berada pada tahap ini yaitu Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan keseluruhan benua Eropa. Kemudian indikator kependudukan. Di dalam indikator kependudukan terbagi menjadi 2, yaitu komponen demografi dan kemudian yaitu kedua komponen non demografi. Nah, yang pertama saya mau jelaskan yaitu komponen demografi. Yang pertama, jumlah distribusi komposisi. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk, kedua tingkat kepadatan penduduk, ketiga seks ratio, keempat defensi rasio angka beban ketergantungan, yang terakhir yaitu bonus demografi. Kemudian yang kedua yaitu kelahiran atau fertilasi. Fertilasi adalah yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan, misalnya berteriak, bernapas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Kemudian kematian atau mortalitas. Nah, kematian merupakan parameter demografi yang berfungsi mengurangi jumlah penduduk. Kemudian keempat yaitu perpindahan atau migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat negara dan sebagainya ke tempat negara dan sebagainya lain untuk menetap. Kemudian komponen non demografi. Ada 2 komponen demografi yaitu kesejahteraan dan ketenaga kerjaan. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian model piramida penduduk. Yang pertama, piramida muda atau ekspansif. Mengembangkan sebagai besar penduduk berada dalam kelompok usia muda sehingga jumlah usia kelompok muda lebih tinggi dibanding usia dewasa dan tua. Negara yang berada di tipe ini termasuk dalam pertumbuhan penduduk yang tinggi dan terdapat pada negara-negara yang sedang berkembang dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang tinggi. Negara yang termasuk pada tipe piramida adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, India, dan negara yang tersangkut.
Kemudian piramida dewasa. Piramida ini menggambarkan penduduk yang berada di kelompok usia muda, dewasa, tua yang jumlahnya hampir sama pada kelompok umur tertentu. Kemudian piramida tua. Piramida ini menggambarkan penduduk yang berada di kelompok usia muda, jumlahnya lebih sedikit. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang tingkat kelahiran turun dengan cepat dan tingkat kematian yang rendah. Kemudian sumber data demografi. Ada 3 sumber data demografi. Yang pertama yaitu sensus penduduk. Nah, sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Kemudian yang kedua yaitu survei penduduk. Survei penduduk adalah proses pengembalian data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Yang ketiga, registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pernikahan anak, dan peristiwa penting lainnya. Kemudian teori fertilitas dengan pendekatan sosial. Nah, pada variabel antara fertilitas, teori ini dipelopori oleh duet Kingsley Davis and Judith Blake pada tahun 1956, yakni teori struktur sosial dan fertilitas, kemudian biasa dikenal dengan teori variabel antara Davis dan Blake. Garis merah dari teori ini yaitu hubungan kelamin, yang kedua konsepsi atau pembuahan, yang ketiga yaitu kehamilan. Kemudian teori fertilitas dengan pendekatan ekonomi. Teori ekonomi fertilitas rumah tangga. Teori perilaku konsumen konvensional mengasumsikan bahwa seorang individu berdasarkan selera atau preferensi tertentu atau serangkaian barang akan selalu berusaha memaksimumkan kepuasan dari konsumsi atas barang-barang atau jasa yang ditawarkan padanya, tentu sesuai dengan keterbatasan penduduk sendiri maupun harga relatif dari semua barang atau jasa yang diproduksi. Kemudian kita bisa sendiri lihat pada tabel dari yang data fertilitas daerah Sukamaju di bawah ini. Kemudian GVR angka fertilitas umum, L banyaknya kelahiran, W nya penduduk wanita yang berumur 15-49 tahun. GVR LF 15 kurang 49 dikali 100 sehingga hasil atas menunjukkan bahwa dari 1.800 wanita berumur 15-49 terdapat kelahiran sebanyak 36 bayi. Kemudian ACFRX angka kelahiran menurut umur, jumlah kelahiran, jumlah penduduk wanita, BX 100, ASPR 15 sampai 19 sehingga dapat pada akhirnya akan menghasilkan 20. Kemudian standarisasi. Standarisasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang selera atau komparabel antara beberapa populasi atau subgrup dengan memperhitungkan komponen utama seperti perbedaan umur dan seks pada komposisi populasi atau subgrup yang berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu macam-macam standarisasi. Standarisasi langsung. Standarisasi langsung dilakukan dengan syarat ada data A untuk populasi standar, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk seluruhnya. Untuk populasi yang distandarisasi, jumlah kematian berdasarkan kelompok umur. Selain itu, populasi standar dan populasi yang akan distandarisasi harus diketahui CDR-nya. Yang terakhir yaitu standarisasi tidak langsung. Standarisasi tidak langsung dapat dilakukan apabila populasi standar diketahui ASDR-nya, CDR-nya populasi yang akan diketahui, jumlah penduduk menurut kelompok umur, jumlah kematian seluruhnya yang sesungguhnya.